Ya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun 2020 di mana pimpinan Tuhan nyata. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan, dan di mana kami boleh merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di minggu terakhir bulan Desember dan tahun ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, karena kami akan melalui tahun 2020 ini dan kami akan masuk tahun 2021, tahun yang dimana kami tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya bahwa di saat kami bergantung penuh kepadamu, di dalam penyertaan-Mu, maka segala perkara dapat kami hadapi, dapat kami lalui, dan dapat kami jalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, lawat kami dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan memberkati dan melawat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Halo, shalom. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saudara adalah pemenang-pemenang. Amin. Di mana saudara bisa melewati hari-hari, bulan-bulan, dan pada tahun ini, dan saudara boleh bersama-sama beribadah dengan saat ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, tahun ini merupakan tahun di mana kalau saya secara manusia seperti tidak ada kepastian. Ya. Dan khususnya di akhir tahun ini saya merasa bahwa hidup saya sepertinya, ya, saudara tahu dalam 1 bulan ini saya pindah rumah itu 3 tempat. 3 tempat, dan hari ini saya akan pindah ke Cikarang. Dan di Cikarang itu masuk di kos. Ya, di kos nanti baru akhir bulan baru saya masuk di rumah. Ya, karena rumah lagi direnovasi. Oke, lupakan saja itu pengalaman saya, tapi saya tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Karena kenapa saya yakin benar akan hal itu? Karena saudara yang kasih Tuhan, saya kenal betul dengan Tuhan kita. Saya kenal persis siapa Tuhan Yesus. Seumur saya ini, hari-hari saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya sangat rasakan betapa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa dalam penyertaan. Kalau dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, itu luar biasa. Ya, baik saudara, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan.
yaitu mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Jadi maksudnya ini, mengenal Tuhan akan berdampak, Tuhan akan dikenal melalui hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata yang dipakai adalah mengenal. Mengenal berasal dari kata kenal. Kenal. Nah, kenal itu bandingannya adalah tahu. Ya, bandingannya tahu. Banyak di antara kita tidak memahami akan kenal. Tetapi banyak di antara kita yang tahu. Contoh, siapa di sini yang kenal dengan Presiden Jokowi? Halo? Saya tidak tahu Pak Pendeta Agus kenal atau tahu? Tahu. Setuju. Saya juga yang dengan Presiden Jokowi kita semua bukan kenal tetapi tahu. Karena kata tahu itu mengandung makna mengetahui atau paham atau ya tahulah, tahu hanya sepihak. Banyak di antara kita dengan Jokowi adalah tahu. Nah, bedanya dengan kata kenal adalah kata kenal itu dua pihak saling tahu. Saya kenal Pak Timotius ya. Saya katakan saya kenal karena saya tahu namanya pertama. Yang kedua, kita sering bertemu. Saya kenal keluarganya, kenal istrinya juga, kenal anaknya. Indah juga pernah ke rumah, ya, pernah makan bersama di soto Boyolali. Ada kebersamaan. Kenal. Saya dengan Pak Pendeta Agus, dengan Ibu Dia juga tergolong masuk kenal, bukan tahu. Nah, itu bedanya kenal dengan tahu. Jadi pertanyaan kita dengan tema ini adalah sejauh mana kita kenal dengan Tuhan. Saya pernah pacaran dengan istri saya, tapi itu berlangsung, ya saya kenal dari bulan Mei. Kemudian realisasi untuk lebih dekat lagi bulan Juli. Jadi pengenalan saya dengan istri saya dari Mei, Juni, Juli 3 bulan pribadi. Begitu Juli masuk, saya dikenal dengan keluarganya, dengan papanya, dengan mamanya. Kenal saya semakin dekat, kenal dengan keluarga besarnya. Lalu Desember kami menikah. Terima kasih untuk ucapannya. Ya, maaf saya tidak merayakan ulang tahun pernikahan karena istriku di sana dan aku di sini. Aku di sini, dia di sana. Jadi kita hanya merayakan. Saya mau merayakan online juga. Gimana ya? Di sana nggak ada signal. Ya. Ya, jadi saudara dalam penyampaian firman Tuhan ini, saudara pelajarannya adalah sejauh mana kedekatan saudara dengan Tuhan. Sejauh mana kedekatan hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu atau saudara kenal? Saudara kenal, sejauh mana kenalnya? Kenal apa? Ya, kalau hanya tahu
kita kebanyakan di jemaat sini, saya yakin bahwa saudara hanya kenal di permukaan. Mohon maaf ya. Pasti ada yang belum tahu namanya. Padahal tiap minggu ibadah bersama, ya. Nah, itu kenal permukaan. Ya, hanya di permukaan saja, belum masuk ke dalam. Makanya saya sebetulnya kalau ada waktu banyak itu seperti malam Natal, ya datang ke rumah, tanya Pak Timotius, Pak Shalom, selamat Natal, adakah kue? Nah, makan-makan, ya duduk-duduk, ya. Itu apa, menambah pengenalan. Jadi semakin dekat. Nah, saudara, apa manfaatnya kalau kita dekat dengan Tuhan? Manfaatnya dalam tema ini adalah membuat dia dikenal. Ya, dikenal oleh banyak orang. Kalau dalam bahasanya Paulus, itu kita ini kitab terbuka. Katanya ada orang yang berkata, Injil itu ada 5. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satunya apa? Timotius. Ya, Agus, Pak Julius, LG dan sebagainya. Kitab terbuka. Orang lain tidak pernah bisa buka Alkitab ini, tetapi orang lain dapat melihat Alkitab ini, apa isi Alkitab ini dari hidup kita. Mereka tidak bisa kenal Tuhan, tetapi mereka bisa kenal Tuhan melalui hidup kita. Nah, ini yang diharapkan daripada firman Tuhan. Lalu memasuki tahun 2021, ini menjadi barometer kita. Apakah dalam tahun 2020 ini pengenalan kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Biarkanlah tahun 2021 kita akan mulai masuk dan memulai suatu kehidupan baru. Kita akan menambah pengenalan kita dengan Tuhan. Baik doa kita, baik pembacaan Alkitab kita, baik ibadah kita. Ya, tahun 2021 kita nggak tahu keadaan 2021 akan seperti apa. Tetapi mari kita komitmen dengan firman Tuhan di akhir tahun ini. Mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Saya akan mendasari pembahasan tema firman Tuhan ini dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ini sebagai bahan bacaan, ya. Namun ayat ini sama seperti bulan ini. Dalam ayat 1a dikatakan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kata akhirnya ini berarti merupakan satu kesimpulan daripada kitab ini. Nah, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan saudara tahu ini ditulis di penjara. Ya, penjara. Penjaranya tidak seperti sekarang. Penjaranya di bawah tanah. Saya sudah masuk di penjaranya Paulus ini. Di bawah tanah, dan di situ dikatakan kalau hujan itu banyak tikusnya. Jadi lantainya, kalau sekarang penjara sekarang bagus-bagus, ya. Bukan berarti saya sudah masuk penjara, belum. Saya sudah pelayanan, datang dan sebagainya, penjaranya bagus. Malah tahun berapa itu ada penjara, orang yang di penjara tapi di dalamnya
ada AC-nya, kemudian ada kulkasnya, ada sofanya, kemudian ada TV flat besar, bahkan ada salonnya. Ya, wah, ya kalau penjara itu enak, tetapi ini Paulus di penjara karena pengenalannya akan Tuhan dan imannya diuji. Akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Kita belum sampai seperti Paulus. Sehebat-hebatnya kita belum sampai ditangkap dan dimasukkan dalam penjara karena mengenal Kristus. Tapi Paulus di saat dia masukkan penjara karena pengenalan akan Kristus dan dia menulis kitab ini. Dan yang menjadi luar biasa, kitab Filipi ini ditulis dengan tema bersukacita. Kalau orang tidak tahu latar belakang daripada kitab Filipi, maka dia akan berkata, oh ini yang menulis sedang berada di hotel bintang 5. Hidupnya sedang sukses. Hidupnya tidak kekurangan apapun. Hidupnya penuh kebahagiaan dan bersukacita karena nadanya bersukacita. Tetapi kalau saudara melihat bahwa ternyata latar belakang penulis kitab Filipi ini adalah berada di penjara. Kalau bunyinya bersukacita, itu luar biasa. Kenapa? Karena kebiasaan kita sebagai orang, sebagai manusia, di saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, mendapatkan himpitan, pasti yang keluar apa? Keluhan, caci maki, dan berbagai kata-kata yang tidak bagus. Kalau Paulus di dalam keadaan di penjara Filipi bisa mengatakan, bisa mampu menasehati orang yang ada di luar sana, jemaat di Filipi, bersukacitalah. Pasti ini ada sesuatu yang luar biasa yang membuat dia mampu menghadapi kesulitan dan masalah. Kecenderungan kita sedang menghadapi masalah adalah apa? Mengeluh, mencaci maki, berkata-kata kotor, dan bersikap tidak baik. Tetapi kita belajar daripada Paulus. Kalau Paulus sedang menghadapi masalah dan problema dan dia mampu berkata bersukacitalah. Ini adalah keadaan yang terbalik. Sebetulnya orang yang di luar penjara yang datang menghibur, benar ya? Menghibur Paulus. Ya, saya menyaksikan di Facebook ini bulan Natal ini banyak orang-orang yang berkunjung ke penjara, ke rumah jompo, ke ini, datang untuk menunjukkan kasih, menunjukkan sukacita, mengajak bergembira. Ya, keadaan sebenarnya seperti itu biasanya. Tetapi kita lihat di kitab Filipi ini adalah berbeda. Ini ada sesuatu yang kita perlu belajar. Mengapa Paulus mampu melawan arus dunia yang sedang menghimpit dia dengan masalah dan kesulitan. Dan dia berkata, bersukacitalah. Dunia tidak bisa mendikte. Dunia tidak bisa memaksa. Dan Paulus, saudara-saudara, memiliki kekuatan. The power of Christ. Kekuatan kuasa yang daripada Kristus. Yang mampukan dia melawan situasi, kondisi. Sehingga dia tetap bertahan. Bukan hanya tetap bertahan dalam kesulitan, tetapi dia menang. Dan ini menjadi teladan, menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita sedang menghadapi kesulitan sedikit, kita sudah Kita sudah mengeluh pada Tuhan.
sudah meninggalkan Tuhan, sudah menjauh dari Tuhan. Ya, tapi mari kita belajar. Dan rahasianya kenapa Paulus mampu menyampaikan hal ini, menunjukkan bahwa dia menang dalam melawan arus. Itu adalah rahasianya. Dia kenal betul siapa Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam ayat 1-21 ini kita ditunjukkan bagaimana Paulus di dalam pengenalan akan Tuhan itu, ya, di dalam pengenalan akan Tuhan dia bisa memperoleh kemenangan. Kenal semakin dalam membuat orang lain menjadi kenal dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dalam bagian yang berikut ini, yaitu kita bersyukur karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Dengan begitu kita bisa mengenalnya, bukan hanya menerima informasi dan pengetahuan tentang dia. Pengenalan itu membuat kita memiliki hubungan pribadi dengannya dan membuatnya dikenal melalui kehidupan kita. Lalu pelajaran apa yang akan kita lihat? Yang pertama, dalam pengenalan ini secara pribadi mampu orang lain mengenal Tuhan. Yang pertama adalah pengenalan ini membutuhkan pengorbanan. Pengenalan ini membutuhkan pengorbanan. Apa yang dimaksud dengan pengenalan yang jelas? Tadi sudah saya sampaikan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sebatas tahu. Kalau tahu, kita yang tahu, tetapi orang yang kita maksud tidak tahu. Misalnya kalau saya dengan Pak Denny, ya, kalau saya kenal, begitu ketemu, hai Pak Denny, ya toh, lalu Pak Denny akan respon, Pak Andrew, apa kabar? Betul ya? Jadi ada hubungan timbal balik. Tapi kalau saya dengan Pak Denny nggak kenal, misalnya ketemu di jalan, hai Pak Denny, Pak Denny ngeliatin aja melotot, Pak, halo Pak, ngeliatin aja. Loh Pak, apa Bapak gak kenal dengan saya? Terus dia bilang, siapa kamu? Misalnya, karena Pak Denny kenal ya, biasanya ada respon. Di dalam Alkitab, pengenalan akan Tuhan itu penting. Karena di akhir zaman nanti, Tuhan akan berkata, ya, aku kenal kamu. Sabarlah engkau, hamba yang setia. Ya, jangan sampai sekarang ini kita berkata tentang Tuhan, kita berbicara tentang Yesus, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, melayani, menyanyi, ya, WL, singer, pemain musik, dan sebagainya, hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan ternyata Tuhan tidak kenal. Apa yang kita lakukan hanya sebagai kepentingan manusia, sebatas ya karena jabatan, karena profesi kan. Nah, tapi dalam bagian yang pertama ini yang dimaksud dengan pengorbanan itu ayat 8-10 dikatakan di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, ya, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ada istilah-istilah yang penting di sini yang kita perlu perhatikan apa
istilah-istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam hal pengorbanan. Ya, di sini dikatakan ayat 9, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus mengatakan di sini, kalau ditanya Paulus kenal Tuhan Yesus sampai di mana? Dan dia katakan, aku mengenal Dia sampai kepada kematiannya. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, saya rela mati demi Dia. Sampai situ. Nah, banyak orang kenal, boleh dikatakan kenal dengan Tuhan, tetapi dalam menghadapi penderitaan sudah mundur teratur lagi. Jangan, saudara. Mari kita bayar pengenalan kita kepada Tuhan itu dengan membayar harga. Memang keselamatan ini adalah anugerah. Tetapi untuk mengenal Tuhan secara dalam, ada pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah membayar harga. Dan pertanyaannya adalah, seberapa banyak harga yang kita bayar kepada Tuhan? Kalau saya bicara bayar, bukan berarti saya bicara uang. Ya, uang salah satu bagian. Tetapi bayaran yang paling berharga adalah bayaran mengenai kehidupan ini. Ya. Yesus sudah membayar harga dan Dia memberikan hidupnya. Dan pembayaran yang setimpal dengan pengenalan kita dengan Tuhan adalah kita mempersembahkan hidup kita. Kalau orang lain ya di luar sana untuk dapat selamat itu harus melakukan berbagai macam persyaratan, berbagai macam perbuatan, bermacam pembayaran, pengorbanan dan sebagainya, tapi selamat belum diterima. Tetapi kalau kita ini, kita selamat sudah kita terima sekarang. Secara posisi kita sudah terima. Lalu kalau kita berdoa, lalu kita baca Alkitab, lalu kita ke gereja, kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan dan sebagainya, itu sebagai apa? Itu sebagai buah. Itu sebagai akibat karena kita sudah diselamatkan. Ya, seperti contohnya sekarang. Kalau saudara orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan, kalau hari Minggu tidak ke gereja, pengenalan akan Tuhan saudara itu dipertanyakan. Orang lain akan bertanya, loh Pak, Bu, hari Minggu kok nggak gereja? Maaf, saya lagi libur. Ya libur. Tuhan nggak pernah libur, saudara, memelihara kita. Kok kita libur sama Tuhan? Usahakan dalam tahun 2021. Mari kita mengenal Tuhan tanpa spasi. Maksudnya apa ini? Mengenal Tuhan tanpa spasi. Jadi kalau tulisan itu hurufnya ya deket-deket ini. Rapat terus. Semangat. Peningkatan kita akan Tuhan kita tambahkan. Nah, dalam ayat ini pengenalan dikaitkan dengan pengorbanan.
Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ya, saudara, di dalam ayatnya yang ke-8 itu dikatakan malah segala sesuatu ku anggap rugi. Kata yang dipakai adalah rugi. Rugi kenapa? Mengikut Kristus tidak hitung-hitungan. Ada yang hitung-hitungan. Mengikut Kristus ada hitung-hitungan. Mengenal Yesus itu, aku sudah kasih waktu saya sudah kasih uang saya sudah kasih tenaga saya itu. Enggak, saudara. Tapi Paulus yang berkata dengan mengenal berkaitan dengan pengorbanan adalah dia menganggap sesuatu, ya di situ segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan Kristus. Maksudnya adalah kau anggap rugi itu secara pribadi rugi, tetapi demi Kristus itu adalah pengorbanan untuk mengenal Dia secara dekat. Karena pengenalannya Kristus lebih mulia daripada semuanya. Kemudian kata yang kedua dipakai dalam ayat yang 8. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Saudara kasih Tuhan, segala sesuatu ini, saya pernah khotbah dulu, judulnya sampah rohani. Ya, sampah rohani. Jadi Paulus menganggap bahwa hal-hal yang lain yang tidak ada kepentingannya dengan Kristus itu dianggap sampah. Jadi segala sesuatu hidupnya, apa saja, baik berupa waktu, berupa tenaga, berupa benda yang tidak ada kaitannya dengan Kristus, itu dianggap sampah. Ya, sampah. Jadi pengorbanan luar biasa. Melepaskan dan menganggapnya sampah. Kadang ada orang Kristen ya, atau orang percaya bahwa sesuatu itu ada yang dianggap lebih utama daripada Kristus. Tetapi kalau kita belajar daripada Paulus, sesuatu itu bisa menjadi sampah. Ya, apa yang menjadi sesuatu yang berharga bagi saudara? Kepemilikan, keuangan, uang, harta, bahkan juga orang lain. Kristus itu adalah Allah yang absolut. Di dalam Alkitab kita lihat dalam Perjanjian Lama, Dia itu Allah yang cemburu. Halo? Cemburu. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak boleh, Dia tidak mau kita menomorduakan. Kalau kita menomorduakan, Allah cemburu. Dan kalau Allah cemburu, bahaya. Saudara akan diancam. Sekali-kali ngancam ya. Ya. Di dalam Perjanjian Lama itu kalau Allah sudah cemburu, bahaya. Kita tidak akan selamat. Kita tidak akan menghadapi hari-hari baik. Oleh sebab itu jangan mendua hati. Utamakan Dia dalam seluruh hidupmu. Kemudian bukan hanya, jadi yang dipakai sekarang yang dalam pengorbanan itu adalah ada kata ku anggap rugi. Kemudian melepaskan semuanya dan menganggapnya. Kata yang dipakai menganggap. Menganggap itu bisa mengatakan suatu anggapan, suatu pendapat, suatu respon. Ku anggap rugi, ku anggap sampah. Ya, ini adalah pengorbanan. Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, tidak ada sesuatu yang saudara menganggap rugi, tidak ada sesuatu yang saudara anggap sampah. Yang lain maksudnya untuk kepentingan diri sendiri,
yang lain bukan dianggap sampah, artinya lebih berharga daripada Kristus, maka pengenalanmu kepada Tuhan itu akan terhambat. Ya, akan terhambat. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Yang kedua, pengenalan dan keteladanan. Ya, pengenalan dan keteladanan. Nggak bisa ya. Langsung kedua, yaitu pengenalan dan keteladanan. Ayat 17. Ayat 17 dalam Filipi pasal 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita itu karena mengikuti orang lain. Benar enggak? Ya. Ciri khas manusia itu meniru. Coba aja kalau sekarang lagi trennya rambut pelontos begini ya. Wah, nanti semua ikut pelontos. Zaman saya dulu waktu muda, saya jelek-jelek begini pernah jadi anak band. Rambut gondrong. Dulu zaman saya tahun berapa 70-an itu, rambutnya gondrong, panjang. Lalu celananya komprang. Tahu komprang, Pak? Cutbray. Kalau rok itu kulot deh. Iya, kulot. Jadi di bawah sempit, merit, lalu di bawah itu lebar. Lalu ditambah lagi sepatu kuda. Sepatu depannya itu segini, lalu belakangnya hampir 20. Jadi tinggi banget. Terpengaruh. Nah, saudara, dalam pengenalan akan Tuhan, barometer kita itu adalah orang yang mengenal Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Itu menjadi teladan. Ya. Paulus berani berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ada banyak orang berkata, ikutilah ajaranku, tetapi jangan ikuti teladanku. Karena di dalam bahasa Jawa ada kata jarkoni. Tahu ya Bu? Bu Tia tahu ya, jarkoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni, Pak. Itu dalam bahasa Ibrani kuno, Pak. Maaf orang Nias ya. Jarkoni. Banyak orang bisa mengajar, tapi tidak bisa melakukan. Dan kalau tidak bisa melakukan, mana mungkin akan sampai kepada nomor 2 mana? Ya, nggak cukup ya. Ya, bukan nomor 2. Ya, bagaimana orang bisa melihat kita mengenal Tuhan, lalu orang lain bisa mengenal, mengikuti teladannya. Ya, jadi saudara-saudara, dalam Alkitab kita lengkap bahwa untuk sampai kepada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kata lain selain kita bukan hanya berkorban, ada sesuatu yang kita lepaskan, ada sesuatu yang kita tinggalkan dalam mengenal Tuhan, tetapi yang kedua, kita mengikuti teladan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita punya banyak saksi. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11, ada nama-nama pahlawan-pahlawan iman. Dan yang menarik dalam Ibrani pasal 11 itu,
nama-nama orang pahlawan-pahlawan iman yang telah membayar harga yang mahal untuk pengenalan, untuk mempertahankan pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Rela mati. Di sana dikatakan ada yang matinya karena digergaji, ada matinya karena dimakan binatang, dan berbagai macam cara pengorbanan mereka. Dan nama mereka dicatat. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kitab Ibrani pasal 11, nama-nama orang-orang yang telah berani membayar harga karena pengenalan akan Kristus tidak berhenti di situ. Penulis Ibrani berkata, dan apalagi yang harus aku tuliskan? Kalau ibaratnya laut menjadi tinta dan langit menjadi kertasnya, tidak cukup untuk menuliskannya. Kenapa? Karena pahlawan-pahlawan iman dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, terus menerus ditambahkan. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di lembaga pendidikan teologi. Saya melihat tiap-tiap tahun ada orang-orang yang meningkatkan pengenalannya akan Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tapi rela menyerahkan hidupnya, dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Rela meninggalkan segala hal. Mereka mengikuti teladan orang-orang yang berani membayar harga mahal untuk Tuhan. Dan kita, saudara-saudara, kalau kita dikatakan kita mengenal Tuhan, tetapi tidak ada kemampuan kita untuk menjadi teladan, seperti apa yang dikatakan Paulus, berarti orang lain itu akan menghambat pengenalan orang lain kepada Tuhan. Hidup kita menjadi teladan bagi pengenalan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita masing-masing terus meningkatkan keteladanan kita dalam hal mengenal Kristus. Baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi dan dalam jemaat ini, mari kita tingkatkan. Jangan kendor, karena kalau kita kendor di dalam mengenal Kristus, ingat ada orang lain yang sedang memperhatikan kita. Kalau kita kendor menjadi teladan akan mengenalan Kristus, orang lain juga akan kendor. Karena kecenderungan manusia itu, apalagi manusia yang masih lemah imannya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita meningkatkan keteladanan kita dalam hal mengikut Kristus, di dalam hal mengenal akan Kristus. Ya. Mari kita pribadi-pribadi berkata seperti lagu, seperti Yesus, itu saja ku minta. Seperti Yesus bukan berarti kita menjadi Allah, bukan. Tetapi karakternya, perkataannya, pola pikirnya, perbuatannya selaras dengan pribadi Kristus. Maka orang lain akan berkata, ya benar. Saudara, orang Kristen itu di seluruh dunia itu dikenal orang Kristen itu orang yang baik. Benar nggak? Orang baik. Tapi nanti kalau suatu saat ada orang Kristen yang tidak baik, misalnya maling pitik. Maling pitik, tahu nggak Pak? Maling pitik mencuri ayam. Ya, biar intermezzo sedikit ya Pak.
Kalau aku kenal bahasa Nias pasti saya. Kalau saya khotbah di kampus saya, Pak, di STT Rahmat Immanuel itu 90% mahasiswanya orang Nias. Ya, orang Nias. Wah, itu kalau khotbah begini harus pakai bahasa Nias. Langsung ada responnya. Luar biasa. Jadi kembali lagi, orang Kristen itu dikenal baik, itu teladannya. Kalau ada orang Kristen yang tidak baik, itu cepat menyebar. Itu loh. Yang gerejanya di GPI Muhammad Rajani. Tapi saudara, kalau orang lain yang bukan orang Kristen berbuat tidak baik, nggak terlalu diributkan atau dimasalahkan. Kenapa? Itu sudah menjadi teladan. Dan kita bersyukur dalam perkembangan secara nasional, kekristenan dikenal sebagai kelompok yang boleh diteladani dalam hal hidup dan berkarakter. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi pengenalan dikaitkan dengan pengorbanan, yang kedua pengenalan dikaitkan dengan keteladanan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, ada keteladanan dari hidup kita. Ada sesuatu yang bisa kita contoh. Ya, dan orang lain akan mengikuti kita. Dan yang ketiga, pengenalan dikaitkan dengan belas kasihan. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Saya baca, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam bagian ini, pengenalan akan Kristus dikaitkan dengan belas kasihan. Artinya Allah itu adalah kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Kalau kita dekat air, setidaknya kita basah. Atau kalau nggak basah ya lembab-lembab sedikit lah. Kalau dekat api, kita hangat ya, panas ya. Kalau nggak panas ya hangat-hangat dikit lah. Asal jangan suam-suam buku. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan itu kasih. Ya, Tuhan itu kasih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kasih itu akan mempengaruhi kita. Intinya, kalau kita mengenal Tuhan, barometernya apakah kita memiliki kasih? Ya, kita memiliki kasih. Di dalam Alkitab ada 4 macam kasih. Kasih agape, kasih philia,
kasih eros, dan kasih storge. Tapi yang diharapkan kita adalah Tuhan memiliki kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak mengharapkan balas jasa. Atau kasih Allah itu tidak ada udang di balik batu. Ya, kalau sekarang udang tidak di balik batu, di balik bakwan. Apalagi habis khotbah begini kalau makan bakwan enak. Ya. Jadi saudara, orang Kristen itu harus memiliki kasih agape. Kenapa? Karena itu kasih Allah. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kalau orang yang mengenal akan Tuhan tidak memiliki kasih agape, kasih Allah itu, kasih yang tidak mengharapkan balas jasa, maka orang lain akan merasakan. Orang yang ada di sekitar kita akan merasakan kasih Allah itu, yang akan membuktikan dan orang akan bersaksi bahwa betul orang ini mengenal Tuhan dan dampaknya dia memiliki kasih. Kasih yang tanpa mengharapkan balas jasa. Dunia ini perlu kasih Kristus. Ada orang yang berkata kita tidak usah berkhotbah macam-macam, tetapi untuk membawa orang mengenal Tuhan yang kita kenal hanya dengan perbuatan kasih. Hanya dengan perbuatan kasih, perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini ya saudara. Ada banyak orang hidup di dalam kesulitan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang tidak bisa makan seperti biasanya karena situasi kondisi yang sulit. Dan masa ini adalah masa kesempatan bagi kita yang mengenal Tuhan itu, membuktikan kita memiliki kasih. Nyatakanlah kasih itu kepada banyak orang. Saya sebetulnya ingin ngajak nyanyi, tetapi ini lagunya itu lagunya Bu Eksi. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Ya. Jadi hidup kita memancarkan kasih Kristus, maka membuat orang lain juga akan mengenal kepada Tuhan yang kita kenal. Kita sampai akhir, lanjut. Ini tidak bisa ya. Terus akhirnya kebablasan tuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita jumpa dalam waktu yang akan datang dalam 2001. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman-Mu menuntut kami untuk mengenal lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu menuntut kami, kalau kami ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal dekat pada Tuhan, harus ada pengorbanan yang kami lakukan. Tapi juga firman-Mu menuntut di saat kami mengenal Tuhan, kami akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang rindu juga mengenal akan Engkau. Firman-Mu menuntut kami
Di saat kami mengenal Tuhan, kami harus memiliki belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.